Pukul 2 siang. Rena termenung di dalam kamar, enggan untuk keluar dari sana. Ia menghembuskan nafas pelan saat melihat layar ponselnya, di mana omnya belum membalas pesannya sejak tadi pagi. Biasanya Gilang akan mengucapkan selamat pagi padanya, tapi sampai sekarang pria itu bahkan tak membalas pesannya. Kenapa Om Gilang gak balas pesan aku ya? Apa dia benar-benar tidak datang? Padahal kan dia sudah janji, ucap Rena. Lalu seketika raut wajahnya berubah semakin murung. Tok tok tok. Rena, kamu beneran gak mau keluar dari kamar? Teriak Renu dari luar pintu kamar Rena setelah mengetuk 3 kali. Tidak, jawab Rena singkat. Renu menghela nafas kasar dan membuka pintu kamar Rena. Di bawah ada orang yang lagi nungguin kamu. Beneran gak mau turun? Tanya Renu, mendapat tatapan malas dari adiknya. Kakak, kan aku udah bilang gak mau turun, ucap Rena, setengah merengek. Ya udah, aku kasih tahu ke Om Gilang kalau kamu gak mau. Renu menghentikan ucapannya saat Rena dengan cepat berlari melewatinya keluar dari kamar. Dasar, giliran dengar nama Om Gilang langsung keluar dari kamar kayak lagi kena bencana, ucap Renu datar, lalu berjalan dengan malas keluar dari kamar adiknya. Rena terus berlari menuruni anak tangga. Mendengar kata-kata kakaknya tadi bahwa yang ingin menemuinya adalah Om Gilang, membuat ia bersemangat. Rena tiba di lantai dasar dan tersenyum saat melihat pria dewasa yang duduk di sofa ruang tamu bersama dengan kedua orang tuanya. Om Gilang, teriak Rena, lalu berlari mendekat ke arah Gilang. Revan dan Hana terkejut melihat hal itu. Sedang Gilang tersenyum meski sempat kaget tadi. Aku kangen banget sama Om, ucap Rena, memeluk Gilang dari samping dengan sangat erat. Gilang tersenyum lalu membalas pelukan Rena. Masa sih? Yang benar, goda Gilang, membuat gadis itu mendongak dan menatapnya. Ih, serius tahu? Masa bohong? Kan bohong itu dosa, ucap Rena, melupakan jika kedua orang tuanya ada di sana. Revan berdehem, menyadarkan putrinya. Rena menoleh perlahan dan melepaskan pelukannya pada Gilang, sedang Hana hanya tersenyum melihat hal itu. Giliran Om Gilang yang datang, keluar dari kamarnya kayak lagi ada bencana alam, ucap Renu, berjalan mendekat ke arah sofa tunggal di ruang tamu itu. Rena hanya memanyunkan bibirnya mendengar ucapan kakaknya itu, sedang Renu seakan ingin memasukkan kembali adiknya ke dalam kandungan ibunya. Oh ya, kalian tidak ke sekolah? Tanya Gilang, menatap bergantian kedua keponakannya itu. Udah tadi, cepat pulang karena guru gak ada, jawab Rena. Gilang menganggukkan kepala mengerti, lalu menatap Rena yang juga menatapnya penuh harap. Ada apa? Tanya Gilang. Mau jalan-jalan, ucap Rena, mengedipkan matanya dan bertingkah imut. Seketika Renu merinding melihat hal itu, lalu menatap kedua orang tuanya yang menahan senyum mereka. Renu jadi penasaran, apa pendapat mereka jika mengetahui Rena menyukai Gilang, dan juga bagaimana reaksi Gilang nantinya. Renu menunduk, tiba-tiba perasaannya tidak enak. Ia mendongak, menatap Rena dan Gilang. Ya udah, Om, aku mau ajak Rena jalan-jalan, gak apa-apa kan? Tanya Gilang, menatap kakak sepupu yang selalu ia panggil Om itu. Tidak apa-apa, kan dia jalan-jalan dengan kamu, bukan dengan orang lain. Jadi tidak masalah, ucap Revan, membuat senyum Rena semakin lebar di bibirnya. Rena, kamu mau ganti baju dulu atau kita berangkat sekarang aja? Tanya Gilang. Dengan antusias Rena bangkit dari duduknya dan berlari menaiki tangga untuk ke kamarnya. Beberapa menit kemudian, Rena menuruni anak tangga dengan pakaian rapi. Celana jeans yang dipadukan dengan jaket denim dan kaos berwarna hitam sebagai dalemannya. Ayo Om, ajak Rena, lalu menarik tangan Gilang keluar dari rumah. Revan dan Hana terdiam melihat hal itu, sedang Renu mengerutkan keningnya. Ia merasa familiar dengan kaos yang digunakan oleh adiknya itu. Rena menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu, membuat Gilang ikut menghentikan langkah kakinya. Renu menoleh ke dalam lalu berteriak cukup keras. Kak, pinjem kaosnya ya, teriak Rena.
lalu kembali menarik tangan Gilang yang terlihat terkejut mendengar perkataan Rena. Sedang di ruang tamu, Renu terdiam mendengar ucapan adiknya. "Rena," teriak Renu kesal. Adiknya itu selalu saja mengambil kaos miliknya. Padahal saat diajak ke mall membeli pakaian, Rena juga membeli kaos. Tapi kenapa ia merasa nyaman memakai kaos milik kakaknya daripada miliknya? Hingga hampir semua kaos milik Renu beralih ke lemari pakaian Rena. Ia bisa saja mengambil kaos milik Rena dan memakainya. Tapi sayangnya, semua kaos milik adiknya itu tidak sama seperti miliknya yang polos. "Ah, punya adik kok gini amat ya Allah," batin Renu berteriak histeris. Di sisi lain, Rena terus tertawa dalam perjalanan ke tempat yang ia inginkan. Gilang yang mendengar hal itu hanya mampu menggelengkan kepalanya. "Kita ke kafe dulu atau mall?" tanya Gilang menghentikan tawa Rena. "Kafe om," jawab Rena antusias. "Oke, kita ke kafe," ucap Gilang lalu menambah kecepatan mobilnya. Beberapa menit kemudian, mobil Gilang berhenti tepat di depan salah satu kafe di Jakarta Selatan, cukup dekat dengan taman kota. Rena keluar dari mobil dengan antusias dan berjalan cepat memasuki kafe itu. Gilang hanya tersenyum melihat tingkah Rena seperti ini membuat ia senang. Gilang segera mengikuti langkah Rena memasuki kafe itu. Gilang terkejut saat Rena tiba-tiba menarik tangannya mendekat ke arah meja yang berada di pojokan. Gilang mendudukkan diri di kursi di hadapan Rena, dan gadis itu terlihat begitu antusias memilih sesuatu di buku menu yang ada di meja. Rena memanggil salah satu pelayan di kafe itu, lalu menyebutkan semua yang ia inginkan. Sang pelayan wanita itu pergi dari sana. Setelah mendengar semua pesanan Rena, Rena terlihat menunggu dengan tidak sabaran, dan tiba-tiba gugup saat melihat Gilang yang terus menatapnya. Om, kenapa liatin Rena terus sih? Ada yang salah ya?" tanya Rena, lalu mulai melihat penampilannya. Gilang terkekeh melihat hal itu, lalu mengulurkan tangannya mengusap pucuk kepala Rena. "Tidak apa-apa, hanya saja kamu terlihat semakin dewasa dan cantik," ucap Gilang. Rena menunduk, berusaha untuk menyembunyikan semburat merah di pipinya. "Aku pikir Rena kecilku tidak bisa berdandan. Ternyata bisa ya. Bahkan terlihat semakin cantik. Pasti banyak pria yang menyukai Rena kecilku ini. Atau mungkin sudah punya pacar?" tanya Gilang, lalu menoleh pada pelayan yang meletakkan pesanan mereka di atas meja. Setelah meletakkan pesanan, pelayan itu berbalik dan pergi dari sana untuk melayani para pelanggan lainnya. "Aku tidak punya pacar," ucap Rena, menatap Gilang dengan pipi yang merona. Gilang terdiam melihat tatapan Rena padanya, tatapan yang tidak seperti biasanya. Ataukah ia baru menyadari jika tatapan keponakannya berbeda dari yang dulu? Gilang menghilangkan semua kemungkinan yang ada di pikirannya, lalu tersenyum lagi pada Rena. Iya, Om percaya. Nanti kalau sudah punya pacar, beritahu pada Om ya, biar Om lihat seperti apa pilihanmu. Apakah bisa menjagamu ataukah tidak?" ucap Gilang, lalu menyuapkan kue rasa coklat dengan buah ceri sebagai hiasannya ke mulut. Seketika Rena terdiam mendengar ucapan omnya. Lidahnya terasa keluh untuk berbicara, seolah tahu jika ucapannya mungkin akan berdampak buruk nantinya. Rena menyentuh dadanya, menatap Gilang yang tengah menikmati kue coklat itu. Rena tersentak saat tiba-tiba Gilang menyodorkan sendok tepat di depan mulutnya, berniat untuk menyuapi Rena. Rena memakan suapan itu, lalu tersenyum pada Gilang. Ia harus menyingkirkan rasa takutnya dan menikmatinya waktu bersama dengan omnya. Tidak terasa, sudah 30 menit mereka berada di kafe itu. Pesanan mereka pun sudah habis dan saatnya untuk pulang. "Mau kemana?" tanya Gilang saat melihat Rena berjalan ke arah lain, bukan ke mobilnya. Ajak Rena dengan senyum manis di bibirnya. Gilang berjalan mengikuti langkah Rena ke arah taman yang tidak jauh dari sana. Terlihat begitu banyak pasangan yang tengah kencan di sana. Rena mendudukkan diri di bangku taman, diikuti oleh Gilang yang duduk di sampingnya. "Wah, kondisi taman sangat ramai ya," ucap Gilang, menatap sekelilingnya. Rena diam dan terdiam saat melihat seorang wanita yang berdiri tidak jauh darinya, bersama dengan seorang pria. Rena terus menatap wanita itu, wanita yang tengah berusaha untuk mengutarakan isi hatinya pada pria di hadapannya. Rena menoleh ke arah Gilang yang duduk di sampingnya,
menatap pria yang kini terlihat fokus pada ponselnya, membalas beberapa pesan penting dari sekretarisnya di Singapura. Rena kembali menoleh ke arah wanita itu, yang kini terlihat berbicara pada pria itu tentang perasaannya. Tiba-tiba ia teringat akan ucapan kakaknya. Jika kamu menyukainya, maka persiapkan dirimu untuk konsekuensinya. Kata itu terus terngiang di kepalanya. Rena memejamkan mata lalu menghembuskan nafas pelan, dan terus melakukan itu berulang-ulang hingga merasa sudah tenang. Rena menarik nafas dalam-dalam, lalu mengubah posisinya hingga berhadapan dengan Gilang yang masih fokus pada ponselnya. Aku menyukai Om, ucap Rena dengan kepala menunduk dan mata yang terpejam.